Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dalam ibadah keluarga besar Ebenezer Community Church. Mari berikan waktu yang terbaik dan siapkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan beribadah dengan penuh kesungguhan hati. Untuk memberikan persembahan bagi rumah Tuhan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini, gunakan kris perpuluhan, kris persembahan 1, dan kris persembahan 2 berikut. Mari kita menyelesaikan tugas amanat agung Tuhan bersama-sama, supaya banyak orang diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari juga bawa ke rumah Tuhan orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai persembahan yang hidup dan berkenan bagi Dia. Selamat beribadah jemaat dan berikan hidup untuk menyembah dan senantiasa menikmati hadirat Tuhan. Mazmur 128 ayat 1 dan 2 berkata, "Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu." Bangun keluarga dengan kasih Kristus. Bangun keluarga dengan firman Tuhan. Bangun keluarga dengan keindahan. Keluarga adalah fondasi iman. Keluarga adalah menciptakan generasi ilahi. Keluarga ada di hati Tuhan. Jagai dan bangun keluarga kita. Tuhan, katakan amin. Kita percaya bahwa sukacita kita hanya datang dari Tuhan. Mari siang hari ini datang sembah Tuhan. Mari bawa pujianmu, mari bawa hati yang haus kepada Tuhan. Kami mau rindu dekat dalam hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bawa hati kami Yesus. Terima kasih Yesus. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku.
kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku. Kami bawa sembah kami pagi hari ini lebih lagi Tuhan buat Engkau. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu
Kami percaya itu yang membuat kami lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan disukakan melalui puji-pujian kami. Yang siap menaikkan pujian lebih lagi buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Yang percaya bahwa hidup kita lebih dari pemenang, katakan amin. Kita percaya kita lebih dari pemenang. Iblis telah dikalahkan dalam hidup kita oleh kuasa Tuhan. Katakan bersama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Kita percaya bahwa Tuhan bawa kita terbang lebih tinggi. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami percaya bahwa bersama Tuhan kami mau lewati setiap musim hidup kami. Terima kasih Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar. Jemaat Tuhan, mari katakan bersama-sama, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan
kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Jadikan kami pendengar dan pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami undang Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu sehingga bukan kehendak dan pikiran hamba-Mu yang disampaikan, tapi kehendak dan pikiran Tuhan yang disampaikan kepada umat Tuhan. Berikan kami ketenangan, berikan kami damai sejahtera, biarlah sukacita dari Tuhan melingkupi kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Paulus Baskoro dan Ibu untuk kesempatan yang diberikan untuk saya sharing firman Tuhan dengan Bapak Ibu semua. Semua sehat Bapak Ibu? Baik, saya lihat anak-anak saya ada di sini kok. Lael, udah gede, udah nikah belum? Oh belum ya? Kapan mau nikah? Wah ini pendeta langsung guyonan. Nah Bapak Ibu, saya ini kan bukan pendeta besar ya, saya kan pendeta kecil. Lihat aja badan saya kecil kan. Perkenalkan, nama saya Yanto Parmenas. Mungkin ada yang sudah tahu, kalau anak-anak saya sampai tahu. Adi ada di dalam ya, Adi? Oke. Pak Mono masih kenal? Oh masih kenal ya. Tadi istrinya di sini juga ya. Baik, mungkin untuk sebagian yang guru-guru sekolah minggu sudah kenal saya, tetapi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung setelah Bapak Paulus ada di tempat ini mungkin tidak kenal saya. Nah, pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tak sayang. Saya memperkenalkan diri dulu ya. Mari silakan dinyalakan PowerPoint-nya. Baik. Suaranya bisa dibuka. Suara dari sound system biasanya. Ya, oke, diulang kembali. Silakan. Ini bukan kuda lumping ya Bapak Ibu. Saya senangnya Bapak Ibu tadi menggembalakan di Karmel. Sekolah minggu, ya memang saya guru sekolah minggu Bapak Ibu, tapi saya tidak akan jadikan Bapak Ibu anak-anak. Saya akan jadikan Bapak Ibu
orang dewasa yang mengasihi Tuhan. Saya ingin membawa Bapak Ibu untuk mengenal Tuhan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Kita akan bacakan bergantian, saya akan bacakan bilangan ayat yang ganjil, Bapak Ibu membacakan bilangan ayat yang genap. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, bergantian bersama dengan saya ya. Kita baca bersama-sama bergantian. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Bersama-sama dengan saya, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang mengerti boleh katakan amin. Puji Tuhan. Selesai berarti khotbahnya ya Bapak Ibu ya. Sudah mengerti ya. Tapi Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu mengerti ayat yang ini janji Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang percaya ayat ini bisa dipenuhi oleh Tuhan dalam hidup kita? Boleh angkat tangannya. Puji Tuhan. Percaya semua ya. Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Minta itu gampang tidak Bapak Ibu? Minta apa sama Tuhan hari ini? Bingung kan? Coba kalau Tuhan Yesus berdiri di sini dan berkata, kamu mau minta apa? Mungkin ada yang teriak, Tuhan, saya minta suami saya balik. Loh kenapa suaminya kabur Tuhan? Bisa enggak membalikan suami yang kabur? Bisa. Tuhan Yesus sudah lakukan itu sama satu hamba Tuhan. Ada istri pendeta bersaksi suaminya sudah 14 tahun mau 15 tahun pergi ninggalkan istri dan anak. Dia hanya berdoa sama Tuhan, dia setia sama Tuhan, dan akhirnya suaminya balik Bapak Ibu. Minta dalam nama Tuhan Yesus. Minta apa sama Tuhan? Tuhan, saya ini masa ke gereja cuma pakai celana doang? Emang ke gereja gak pakai celana, maksudnya jalan kaki gitu kan. Tuhan saya kasih motor. Ada yang minta begitu? Tuhan bisa kasih enggak? Gampang banget, gampang buat Tuhan. Tapi urusannya kan tidak cuma sampai diminta-minta hal-hal harta benda. Mungkin ada yang minta umur lebih panjang, karena sekarang ini divonis dokter hanya tinggal 3 bulan. Bisa saja.
Mungkin orang lain tidak tahu. Mungkin hanya suami atau istri yang tahu dan nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkan saya ingin umur panjang. Bisa begitu. Ada banyak di gereja itu kita hanya percaya Tuhan Yesus hanya di bibir saja. Tapi tidak praktek. Tidak percaya, tidak bicara sama Tuhan, tidak minta sama Tuhan. Di gereja kami ada satu bapak namanya Pak Yono. Maaf kalau ada yang namanya sama ya. Pak Yono ini tiba-tiba sakit, masuk rumah sakit, kritis, dan divonis dokter harapan hidupnya hanya 30% lagi atau maksimal 40%. Berarti sudah tidak mungkin diselamatkan. Dokter bilang ini sudah tidak mungkin. Harapan hidup hanya 30%. Lalu saya ajak kumpul keluarganya. Saya bilang begini, Bapak, Ibu, ini anak-anak Pak Yono, kita berdoa untuk Bapak ya. Bapak Ibu mau bagaimana? Dokter bilang tinggal 30 atau 40%. Apakah mau berdoakan sembuh atau kita serahkan sama Tuhan? Loh, pendetanya aja sudah ngomong begitu tuh Bapak Ibu. Keluarganya apa enggak? Loh kok gitu Pak? Mungkin gitu ya. Tapi saya kan harus jujur. Ini mau diberangkatkan atau mau minta Tuhan campur tangan supaya sembuh. Ini sudah di ICU, sudah pakai selang besar ke sini masuk. Lalu anak-anaknya, iya Pak Yanto, kita doakan Bapak yang terbaik. Nah, itu kan kata yang terbaik tuh dengan kata lain, sudahlah mau mati saja gitu kan. Itu kan bahasanya kan lembut, tapi sebetulnya kan kalau mau meninggal enggak apa-apa gitu kan. Tapi ibunya, istrinya bilang begini, saya percaya Tuhan Yesus berkuasa. Saya percaya Pak Yono sembuh. Wah, dengar ada satu yang beriman, saya merubah doa saya. Saya bilang, oke, Ibu percaya Pak Yanto. Oke, kalau begitu saya akan minta Tuhan tolong Pak Yono untuk sembuh. Dan kami berdoa, anak-anak berdoa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun dokter katakan 30% harapan hidup 40%, tapi Tuhan bisa menghidupkan Pak Yono kembali. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh dengan kuasa Tuhan. Sudah berdoa? Percaya kan harusnya ya. Nah, ini jangan ditiru ya. Ini pendeta kurang ajar nih. Pendeta di depan ini sudah berdoa, pendeta sudah minta sama Tuhan. Setelah berdoa, saya pulang. Besoknya saya mau ke Jakarta, mau pelayanan di gereja GPIB. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya titip sama wakil saya, pendeta. Saya bilang, Mas, maaf ya, nanti kalau ada apa-apa dengan Pak Yono, Mas Bram yang urusin. Bapak Ibu mengerti kata-kata saya? Kata ada apa-apa tuh maksudnya apa? Meninggal kan? Cuma kan pendeta kan dihalus-halusin gitu kan. Kalau ada apa-apa, maksudnya kalau meninggal. Loh tadi sudah percaya, sudah bilang Tuhan Yesus saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kan harusnya percaya gitu kan. Sudah jangan khawatir. Tapi saya tetap khawatir. Saya bilang, Mas kalau ada apa-apa nanti Mas Abram yang tolong ya. Saya ke Jakarta dengan istri dan teman-teman pelayanan. Mau melayani guru-guru sekolah minggu di sana. Nah, besoknya saya pelayanan. Sedang pelayanan itu saya tunggu-tunggu tuh berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak ada tuh Bapak Ibu, nggak ada. Sampai sore, sampai malam selesai pelayanan, sampai di kereta api tidak ada berita itu. Sampai besoknya saya pulang, sampai di Semarang, besoknya kebetulan ada orang bule dari Australia ke gereja kami, saya ajak ikut saya, kita mau besuk yang sakit. Oke, Pastor, ayo kita ke sana. Tahu Bapak Ibu, kami pergi ke rumah sakit. Pak Yono kan waktu ditinggal sedang di ICU dan pakai selang besar. Saya datang, saya pikir masih di ICU. Ternyata sudah pindah ke kamar biasa. Sampai di kamar itu saya masuk, Pak Yono sedang terlentang begini. Pak Yanto. Bapak Ibu, Pak Yono sembuh sampai hari ini
sudah 2 tahun Pak Yono masih hidup. Nama Tuhan Yesus berkuasa, walaupun yang berdoa tidak percaya. Iya, kadang kita ini kan cuma di bibir saja ya, bilang saya percaya. Ini kalau di sekolah minggu gampang nih, pasti Mas Adi sama Mas Laya lari nih. Saya taruh uang 100.000 gitu ya. Siapa yang percaya uang ini akan dikasihkan sama Om Yanto? Lari dia pasti. Rebutan loh, karena udah pasti dikasihin gitu kan. Tapi kalau beberapa orang biasanya kalau dibegitukan, saya di Burno itu ada pendeta-pendeta ngumpul, gembala-gembala, saya diminta untuk melayani. Saya acungkan uang 100.000. Saya tanya begini, Bapak Ibu siapa yang percaya uang ini saya akan kasihkan? Saya ulang lagi, Bapak Ibu siapa yang percaya uang ini akan saya kasihkan? Ini uang saya, nggak minjem. Ini uang saya bilang begitu. Terus kemudian diacungkan, terus Bapak Ibu percaya? Percaya Mas Yanto. Saya acung-acung gini, siapa yang percaya? Percaya. Siapa yang percaya? Percaya. Saya bilang ini uangnya, siapa yang percaya uang ini akan saya kasihkan. Dan itu pendeta-pendeta itu bilang saya percaya. Tapi tidak ada satupun yang melangkah dan ambil uang itu. Sampai saking kesalnya saya ngomong, saya turun ke bawah. Saya acung-acung uangnya. Masuk ke lorong itu, siapa yang percaya uang ini saya akan kasihkan? Saya Mas Yanto. Ini ada bapak yang udah 70 tahun bilang, saya Mas Yanto. Iya ini uangnya, siapa yang percaya? Saya memang gak sodorkan karena saya sudah begini itu tinggal ngambil gitu kan. Nggak ada yang ambil. Sampai saya masuk di lorong di tengah, ada ibu-ibu pegang anak kecil, masih mungkin 2-3 tahunan lah karena sudah bisa memperhatikan. Lalu anak itu enggak ngomong percaya, enggak Bapak Ibu. Tapi dia ulurkan tangannya. Dia lihat duit, dia ulurkan tangannya. Anak-anak sudah mata duitan tuh. Saya lihat anak itu ngulurkan tangannya pada sedang di pangku, si ibunya pegang anaknya begini. Saya tahu anak ini mau ambil uang ini. Dia percaya, enggak usah ngomong, dia percaya. Dia ngulurin tangan. Karena dia ngulurin tangan saya ulurin gini. Nyampe di tangan anak itu dan diambil sama anak itu. Saya bilang ke ibunya, Bu, ini uang anaknya ibu. Saya tidak akan ambil kembali. Bapak pendeta, loh beneran toh Mas Yanto? Pendeta, gak percaya. Bapak Ibu tahu tidak, seringkali kita begitu sama Tuhan. Seringkali kita bilang, saya percaya, nyanyinya percaya, tetapi tindakannya tidak menunjukkan bahwa kita percaya. Sehingga janji firman Tuhan ini tidak ditepati, tidak terjadi. Kenapa? Karena kita tidak percaya. Coba kalau kita percaya, apa yang tidak mungkin kita dapatkan? Tuhan bisa kasih. Saya ini di Semarang dari tahun 94, pengerja. Gajinya belum 100.000 waktu itu, 90.000 aja gak nyampe. Sebulan habis, seminggu udah habis Bu. Tapi 3 minggunya saya bilang, Tuhan saya ini melayani Tuhan yang penuhi segala keperluan saya. Dan Tuhan penuhi. Lalu pengerja 2 tahun, 94, 96 saya kuliah lagi sampai tahun 2000. Ditarik kembali ke Semarang. Tarik ke Semarang jadi full timer, jadi pendeta tanpa jemaat. Itu full timer tuh, zaman itu namanya full timer itu pendeta, sudah pendeta saya, tapi saya tidak menggembalakan sidang begitu. Nah, gajinya masih 300.000 ya tahun 2000. Seminggu habis, 3 minggunya Tuhan yang penuhi. Saya pikir betul juga majelis kasih keuangan tidak berlebihan supaya hamba-hamba Tuhannya bisa mempercayakan diri kepada Tuhan, bukan kepada majelis gereja. Dan puji Tuhan, terus kemudian berjalan waktu tahun 2002, saya itu kan Tuhan Yesus kan bilang, minta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saya tuh ya malu-malu, tapi bilang gini dalam hati, Tuhan saya mau punya rumah. Kalau Tuhan tanya, ini rumahnya,
Saya bikin di komputer, di sketch pakai, itu waktu itu masih pakai Excel, cuma kotak-kotak gitu ya. Saya coba buat rumahnya bukan 1 lantai, 2 lantai. Waktu bikin itu, teman di kantor sekretariat gereja tanya, "Loh Kang, ini rumahnya siapa?" "Rumah saya lah." "Kok? Emang rumah siapa?" "Ini rumah saya, kalau Tuhan tanya mau rumah seperti apa, ini rumahnya seperti ini, 2 lantai, ada kamar di atasnya, kamar untuk keluarga, kamar untuk hamba Tuhan, ada kamar doa. Di bawahnya kamar keluarga, kamar keluarga." Saya bilang begitu, rumahmu? Diketawain Bapak Ibu karena uang tunjangan saya masih 350.000. Uang 350.000 mau buat rumah 2 lantai, bisa Bapak Ibu? Berapa tahun harus nabung? Gak mungkin. Tapi Bapak Ibu percaya atau tidak, Tuhan Yesus sanggup melakukan itu semua. Tahun 2002 saya buat sketsanya, 2012 masuk 2013 rumah itu saya tinggali sekarang. Ada kamar untuk hamba Tuhan, pendeta, ada kamar untuk anak saya, ada kamar doa, ada kamar kami di bawah, ada kamar untuk orang tua, ada garasi, semua Tuhan sediakan. Apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tinggal kita percaya. Masalahnya percaya atau enggak? Ini ada Noni ini. Om Yanto baru ngeh ya ada Noni. Ini Noni ini anaknya Pak Wandi. Pak Wandinya ada di sini enggak ya? Enggak ada ya? Wah, ini Papa pelayanan terus ya. Ini dulu itu saya kan bujangan Bapak Ibu. Ini kalau ada pendeta-pendeta yang bujangan, tenang aja ya. Tuhan bisa rawat, bisa pelihara. Gaji enggak cukup enggak apa-apa, tenang aja. Sekali waktu saya itu bilang begini pagi-pagi, "Tuhan, uang saya habis Tuhan, tapi saya pengen makan pete Tuhan." Sama kalau pete aja kan enggak enak, sama goreng ayam gitu kan. Jadi saya bilang, "Tuhan, saya pengen makan pete hari ini, siang ini, tapi uang saya habis Tuhan, Tuhan kasih ya." Ya saya kadang ngobrol di dalam hati, bercanda sama Tuhan, tapi siangnya datanglah bapaknya ini nih, bapaknya Angel nih, datang ke kantor gereja, terus, "Om Yanto lagi ngapain?" Ya biasalah Pak, lagi duduk, lagi ngerjain yang harus dikerjakan di sekolah minggu. Lalu Pak Wandi bilang, "Makan yuk." Saya kan udah diajar sama Tuhan, sama diajar sama orang tua untuk jujur. Saya bilang, "Makan Pak, uang saya udah habis, gak ada uangnya buat jajan." Terus Pak Wandi, "Enggak apa-apa, aku yang traktir." "Pak Wandi yang mau traktir?" "Oke, saya mau kalau dia traktir." "Mau makan apa Om Yanto?" Saya langsung dia, "Makan pete." Terus Pak Wandinya bilang begini, "Mau makan di mana?" "Terserah Pak Wandi, yang penting makan pete." "Ayo ke Gama yuk, kita makan pete di sana." Siang itu makan tidak? Makan, kenyang. Makan pete, saya masih ingat, sama goreng ayam, sama es buah, sampai saya bunyi Bapak Ibu, ini hal kecil. Tapi kalau kita kontak dengan Tuhan, Tuhan itu tahu isi hati kita. Jadi jangan cuma ke gereja terus gak ngalami. Coba bicara sama Tuhan. Ada anak, namanya Noni, tapi bukan Noni ini ya. Ini Noni satu ini di Ngesrep sana. Saya ajarin, ayo minta sesuatu sama Tuhan, syaratnya hanya 10 kata, dan 5 kata terakhir adalah dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi kamu boleh minta hanya 5 kata. Jadi setiap anak itu ada sekitar 10 anak muter gitu ya dengan saya berdoa. Salah satu anak bilang begini, si Noni ini bilang begini, "Tuhan Yesus, aku minta boneka dalam nama Tuhan Yesus, amin." Dah, semua berdoa, karena singkat anak gampang berdoanya. Lalu 2 minggu kemudian saya tanya nih sama anak-anak, "Kalian masih ingat enggak doa kalian yang 2 minggu lalu minta apa sama Tuhan?" Lalu si Noni satu ini bilang ini, "Ingat Om Yanto." "Minta apa?" "Minta boneka." "Kamu dapat enggak bonekanya?" "Dapat."
Boneka apa? Boneka Barbie, Om Yanto. Kamu dapat dari siapa? Dari mama. Kamu minta sama mama? Enggak. Mama kasih aja. Kamu tahu itu boneka dari siapa? Tahu, dari Tuhan Yesus. Anak kecil. Dia dapatkan apa yang dia minta karena dia percaya. Praktek berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin kita sedang ada masalah. Siapa di sini yang punya masalah, tolong angkat tangannya. Cuma saya yang punya masalah. Semua orang punya masalah loh Bapak Ibu. Punya masalah, coba ya. Ini saya kan punya lagu nih, lagu sekolah minggu. Lagu umum. Kalau tahu jawabannya, jawab ya. 1 ditambah 1 sama dengan pinter. 2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan. Ini lulus TK semua ya? Bapak Ibu, saya tanya, 2 tambah 2 mikir enggak kita? Enggak ya, 4 tambah 4, 8. Masalah enggak buat Bapak Ibu? Beban enggak? Coba sebenarnya. Ini adik yang satu ini siapa namanya? Siapa namanya? Gloria. Gloria, lihat Om Yanto sayang. Lihat Om Yanto, lihat Om Yanto. Om Yanto mau tanya, 4 tambah 4 berapa? Masalah buat dia. Buat kita enggak masalah karena kita sudah dewasa. Kalau buat dia masalah. Dia takut malah dipanggil aja langsung mengkeret begitu. Masalah, dipanggil aja masalah. Bapak Ibu dipanggil masalah, Mas Kis dipanggil langsung mengkeret enggak? Enggak kan? Bapak Ibu, kadang kita tuh merasa masalah kita berat karena kita belum dewasa rohani. Kita enggak tahu Tuhan Yesus sanggup nolong kita. Coba kalau kita tahu. Enggak masalah. Masalah saya sedikit, enggak banyak Bapak Ibu. Tapi kalau ada masalah saya cuma bilang nanti Tuhan tolong. Yesus, Kak Yanto ngomong begitu. Iya nanti Tuhan sediakan, tenang aja. Tiba-tiba dapat gitu kan. Kok bisa ya Kak? Enggak percaya. Kak, aku pingin jalan-jalan Kak. Istri pendeta juga pingin jalan-jalan tuh Bapak Ibu. Kemana Non? Ke pantai selatan, ke arah sana itu loh. Mau ketemu Nyi Roro Kidul. Kak Yanto. Ya ayo. Tapi uangnya enggak ada Kak. Ini uang buat sebulan habis. Ya sudah, minta sama Tuhan. Percaya nanti Tuhan sediakan. Bapak Ibu, saya bilang begitu diketawain sama istri saya. Ya sudah, kalau nggak ada uangnya nggak usah jalan-jalan. Nanti Tuhan sediakan. Berapa toh perlunya? Ya mungkin sekitar 3 juta Kak, karena buat bensin, buat tidur. Ya udah wis, saya aja yang minta. Saya cuma bilang dalam hati, Tuhan, istri saya pengen jalan-jalan, duitnya nggak cukup Tuhan. Tuhan yang sediakan ya. Bapak Ibu, tanggal 16 Juli tahun lalu ya, itu kejadian tahun lalu. 16 Juli saya ada uang, Tuhan kasih. Dan kami berangkat ke pantai selatan. Pulang saya tanya, Non, uangnya 3 juta nih. Uangnya masih ada sisa atau defisit enggak? Enggak Kak, ini kalau dihitung dengan uang tol yang masih ada, ini sisanya 50.000. Bisa pas tuh Bapak Ibu. Kami pulang happy. Ngutang? Enggak. Anak Tuhan enggak boleh ngutang kok. Saya ngutang loh Pak Yanto. Ya cepet bayar. Iya. Terus bayarnya dari mana Pak Yanto? Ya ini saya ajarin bayarnya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, kata Tuhan dalam namaku, aku akan melakukannya. Iya kalau utangnya 100.000 Pak Yanto, saya 100 juta Pak Yanto. Emang gak mungkin Tuhan tolong kita? Saya ada teman pengusaha di Surabaya, di Sidoarjo tepatnya. Dia cerita ke saya, Pak Yanto,
Saya tuh punya utang bukan 10-20 juta, bukan 100-200 juta. Miliar Pak Yanto. Saya ketika uang itu, utang itu ditagihkan ke saya sudah gak tahu rasanya udah jadi orang gila. Dijual semua harta gak cukup. Tapi untung ada hamba Tuhan yang ngarahin. Dia datang sama Tuhan, dia berdoa. Dia nangis di kaki Tuhan. Tuhan, saya udah gak sanggup Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Berapa bulan kemudian saya ke Sidoarjo lagi ketemu. Bapak ini bilang, puji Tuhan Pak Yanto, utang saya sudah lunas. Miliar loh Bapak Ibu, bukan 1 miliar loh ya. Miliaran. Berarti lebih dari 1 miliar. Bapak Ibu kalau punya utang, asal kita ngaku aja di hadapan Tuhan. Tuhan saya ngaku, Tuhan saya utang saya itu karena saya butuh, betul-betul butuh. Bukan judi, bukan buat judi Tuhan. Saya minta ampun, saya habis ini kalau Tuhan lunasi saya gak mau utang lagi. Nah, harus bertobat kan. Tuhan tolong saya. Mari datang sama Tuhan. Tuhan sanggup gak nolong kita? Sanggup. Beberapa guru sekolah minggu ada yang kena pinjol tuh. Pikirnya mungkin gak terikat, ternyata terikat. Dan dia harus bayar. Apa uang yang dia dapat habis buat bayarin itu. Rasanya hidup jadi terlunta-lunta. Tapi ketika saya bilang, ayo belajar, sekarang utamakan Tuhan. Kamu masih bisa enggak kasih persembahan untuk pekerjaan Tuhan? Aduh jangankan kasih persembahan Om Yanto, untuk melunasi aja gak cukup. Coba sekarang belajar. Enggak usahlah ngasih persembahan ke gereja. Mungkin pikirnya dipolitisir sama pendeta supaya ngasih ke gereja, enggak usah. Kamu belajar berbagi dengan orang lain. Karena Tuhan Yesus prinsipnya gini, beri maka kamu akan diberi. Kalau kita tidak nabur, kita tidak nuai. Saya bilang belajar ya, belajar. Terus terakhir dia bilang, Om Yanto puji Tuhan, saya sudah bisa bayar perpuluhan. Saya enggak desek-desek dia mengembalikan milik Tuhan, tapi dia tahu kuncinya dari situ. Dia kembalikan milik Tuhan, lama-kelamaan utangnya Tuhan beresi. Bapak Ibu, praktekkan firman Tuhan. Banyak orang hidup dalam kegelisahan. Tuhan Yesus berbicara kepada muridnya yang sedang gelisah di pasal tadi. Pesannya berhubungan sekali dengan apa yang kita alami hari ini. Nasihat Tuhan Yesus, jangan gelisah, percayalah. Ada yang gelisah? Tuhan Yesus bilang, jangan gelisah. Bagaimana supaya tidak gelisah? Percayalah kepada Tuhan. Tuhan bilang, pandang burung di udara. Wih, orang kalau udah khawatir, Tuhan bilang pandang burung di udara. Nah ngapain memandang burung di udara? Lihat, itu burung pergi ke kantor mana ya? Kerja di pabrik mana ya? Kok masih sehat ya? Ada burung yang bekerja Bapak Ibu? Tidak ada. Tapi Tuhan sanggup pelihara. Tuhan Yesus bilang, lihat bunga bakung di padang. Salomo dalam keindahan pakaiannya pun tidak ada yang seindah bunga bakung itu. Tapi Tuhan sanggup mendandani. Tuhan sanggup memberkati. Tinggal kitanya saja percaya sama Tuhan. Bapak Ibu jangan gelisah. Tuhan bilang percayalah. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku kata Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Kita enggak ngomong pun Tuhan tahu. Bapak Ibu simpen rahasia yang paling dalam pun Tuhan tahu. Jadi ngapain tidak terbuka sama Tuhan? Kita tinggal bilang sama Tuhan, Tuhan ini masalahku. Ampuni saya Tuhan, saya mau bertaubat. Saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Karena itu kadang doa itu tidak usah teriak-teriak. Doa itu batin aja kayak saya gitu ya. Saya Tuhan uang udah habis Tuhan. Tapi saya ingin makan pete loh Tuhan. Nah dikasih sama Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu bagaimana dengan kita? Tuhan bilang jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kenapa Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, karena Tuhan Yesus adalah Allah.
Dia Tuhan yang berkuasa menyelamatkan kita. Jadi mari percaya kepada Tuhan supaya kita tidak gelisah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau ada di sini yang khawatir gelisah, nanti nih aku mati kemana ya? Orang Kristen kalau meninggal dunia gak akan gentayangan. Dia pasti akan pulang. Pulangnya enak, pulang ke rumah. Sekali lagi, orang Kristen kalau pulang kemana? Pulang ke rumah Bapak, enggak ke rumah tetangga loh Bapak Ibu. Jadi kalau orang Kristen meninggal dunia enggak akan gentayangan. Kalau ada setan gentayangan pasti bukan orang Kristen. Pasti bukan orang Kristen. Karena orang Kristen kalau pulang meninggal dia pulang ke rumah Bapaknya. Jadi jangan gelisah. Kalau orang merasa, duh umurku sudah tua banget ya, nanti aku pulang kemana? Pulang ke rumah Bapak. Kalau kita ikuti jalannya bersama dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau orang mengikuti Tuhan Yesus karena dia jalannya menuju Bapa, dia akan pulang ke rumah Bapa. Jadi enggak usah gelisah. Ada orang yang gelisah, aku takut mati. Nah, orang yang takut mati cepat mati Bapak Ibu. Ada di sini yang takut mati? Saya dari dulu sudah bilang ke banyak teman-teman, saya sudah siap dipanggil Tuhan. Tuhan panggil kapanpun saya tidak akan kecewa karena Tuhan sudah nyatakan banyak sekali berkat dalam hidup saya. Tuhan sudah lindungi saya, Tuhan sudah selamatkan saya. Saya tidak akan kecewa. Tapi nyatanya sampai hari ini masih hidup. Ada orang yang saya bilang, tante, Om udah umur berapa ya sekarang? Dia langsung senewan. Om masih muda. Pertanyaanmu itu maksudnya Om mau cepat mati kapan? Enggak, bukan gitu tante, saya mau tanya Om umur berapa? Belum 60 kok. Nah, Bapak Ibu, ada orang takut meninggal dunia. Dan yang bilang, Om masih umur 60 kok, sekarang sudah pulang ke surga. Bapak Ibu jangan takut mati ya, mbah-mbah jangan takut dipanggil Tuhan. Kalaupun sudah waktunya pasti pulangnya ke rumah Bapak. Percaya aja sama Tuhan ya. Tuhan itu kalau berjanji pasti menepati. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal kata Tuhan. Nggak usah takut. Kita nggak akan gentayangan. Nggak usah diruat. Nggak usah pakai 3 harinya. 7 harinya. 40 harinya. 1000 hari. Waduh. Kalau mau syukuran aja, nggak usah pakai hari-hari keberapa gitu ya. Kalau di gereja kami di Karmel, saya bilang tidak ada ucapan syukur menepati hari-hari itu. Kalau mau bersyukur aja sama Tuhan. Mau hari ke-3, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, silahkan tiap hari mau ucapan syukur. Karena firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apapun yang kita dapatkan dari Tuhan, kita doa dijawab atau tidak, kita harus tetap bersyukur. Karena dengan bersyukur, jawaban doa akan datang. Kalau kita tidak bersyukur dengan berkat yang kecil, kita nggak akan dapatkan berkat yang besar. Iya Pak Yanto enak ditolong Tuhan, saya nggak ditolong Tuhan. Saya mau bersyukur bagaimana? Oke, saya mau ajak Bapak Ibu berpikir sejenak. Bapak Ibu hari ini sudah buang angin. Kayaknya nggak ngerti nih. Bapak Ibu hari ini sudah buang angin. Siapa yang sudah kentut? Angkat tangannya. Yang nggak ngaku mampet ya. Bapak Ibu saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Emang kenapa Pak Yanto ngomong begitu, ini guyonan terus? Enggak guyon, saya sedang ngasih tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu harganya kentut? Pernah ada yang bayar enggak? Ada yang pernah. Nah saya mau kasih tahu ada yang pernah bayar karena dia tidak bisa buang angin, suaminya tidak bisa buang angin, kembung perutnya, lalu dibawa ke rumah sakit. Dan setelah ditolong sama dokter, sembuh, keluar rumah sakit dia harus bayar notiau 2 juta. Jadi sekali pret itu 2 juta.
Bapak Ibu kan cuma bilang terima kasih kalau dapat uang 50.000. Alah kecil itu, Tuhan udah kasih 2 juta tuh tadi pagi. Apalagi yang kentutnya beser, jalan sampai pret, ngik gitu ya, panjang banget. Itu berapa tuh Tuhan bayar, itu kalau diuangkan kan begitu. Lah kenapa enggak bersyukur? Kenapa harus ngeyel, nggak bisa bersyukur, saya nggak dapat berkat. Itu berkatnya kalau diuangkan berapa? Kadang kita ngeyel gitu Bapak Ibu, kadang saya jengkel gitu ya. Kenapa sih bersyukur aja sulit? Aduh, Bapak Ibu, siapa yang sudah pipis hari ini? Jujur ya, siapa yang sudah pipis hari ini? Yang pipisnya lebih dari 1 kali hari ini? Oke, turun ya. Oke. Nah, bilang terima kasih enggak sama Tuhan? Oh enggak ada, apalagi kentut, enggak akan ada yang bilang, Pret, aduh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Iya Pak Yanto, buat dia berkat, buat saya laknat Pak Yanto. Tapi dengar Bapak Ibu, saya ini kan orang Sunda, nama saya memang Yanto, tapi saya bukan orang Jawa Tengah. Makanya kalau diajak bahasa Jawa yang ini banget gitu, yang keraton banget, saya kadang kesulitan. Nah saya ini orang Sunda tuh punya makanan favorit. Nah tadi sudah saya sebutkan makanannya. Makan pete sama jengkol, itu 2 makanan paling enak tuh. Enak buat saya, nggak enak buat istri saya. Nah, kalau makan pete sama jengkol, kalau jengkolnya tua, petenya tua, nggak boleh di mix, nggak boleh dicampur, karena itu akan membuat kita tidak bisa buang air kecil. Nah, sekali waktu dasar saya geragas gitu ya Bapak Ibu ya, ada jengkol sama pete dihantem aja gitu, makan, glojok, wah makan dua-dua. Jengkolnya 1 pisin kecil, petenya 1 lonjor begitu, dan tua dua-dua. Habis makan dua-dua itu saya jalan kaki sekitar 3 kilo. Minum jalan kaki gitu kan, sampai di rumahnya tante saya. Itu kayak semen dengan kapur dicampur air, diaduk, didiemin, akhirnya mengental. Sampai di rumah tante saya mau pipis, saya pipisnya karena di kampung, jadi nggak ke kamar mandi, pipisnya ke pinggir rumah. Jadi ke pinggir rumah, mau pipis di pinggir rumah. Biasanya kan kalau pipis laki-laki kan bunyi, cerrrr gitu ya. Hari itu tidak begitu. Yang keluar hanya netes putih, celek. Dan itu saya langsung menjerit, Mami sakit, wah guling-guling saya, nggak bisa pipis. Itu kalau ada orang bilang begini, Yan, tak kasih 1 juta, tahan ya, gak usah pipis nih, tak kasih 1 juta. Oh pasti saya cut, saya singkirin. 2 juta, enggak. 5 juta, tahan aja, gak apa-apa, gak usah pipis. Oh saya pasti akan bilang, gak mau duit, saya mau pipis. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, harga pipis berapa tuh kalau waktu itu? Paling tidak 5 juta kan? 5 juta aja saya tolak. Jadi kalau bapak-bapak nanti ke belakang dan bunyi cerrrr, bilang haleluya, terima kasih Tuhan, untung gak mampet kayak pendetanya itu tuh. Bapak Ibu kalau ngalami, Bapak Ibu bisa bersyukur. Berapa banyak di antara kita yang tidak bisa bersyukur karena mikirnya duit tok. Ini saya balik sekarang, kesehatan dari Tuhan lebih mahal. Bisa pipis itu udah berkat Tuhan. Bapak Ibu bisa ngedip enggak? Coba ngedipin saya dong. Bisa? Udah enggak saya nakal enggak. Ngedip 1, 2, 3. Masih bisa? Nah, bersyukur ya Bapak Ibu masih bisa ngedip. Mama saya itu sempat enggak bisa ngedip gitu ya. Itu sampai harus dibawa ke rumah sakit dan rumah sakitnya sudah merekomendasikan ibu harus dibawa ke Jerman, kalau enggak ke Singapura. Bayangin, kalau nggak ke Singapura aja paling sedikit puluhan juta atau ratus, ke Jerman apalagi. Tapi karena mama saya percaya sama Tuhan, papa bilang sudah berdoa aja, nggak usah dibawa ke luar negeri, nggak usah dioperasi, berdoa aja. Dan berdoa, akhirnya mujizat Tuhan terjadi. Mama sembuh, uang tabungannya semua diserahkan ke gereja. Iya, uang tabungan tidak sebesar uang ke Jerman, serahkan ke gereja dan sehat Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Minta kepada Tuhan.
Berdoa dalam nama Tuhan Yesus memiliki kuasa. Ayat-ayat tadi menjelaskan bahwa ketika kita minta berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup menolong kita. Kalaupun Bapak Ibu belum dijawab oleh Tuhan, Bapak Ibu kita harus belajar bersyukur. Karena ternyata yang kita minta, mungkin kita tidak sadar ada bagian-bagian yang dari Tuhan yang itu lebih besar, kita tidak bersyukur. Saya sudah jelaskan tadi, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ada orang tidak percaya Tuhan Yesus berkuasa. Dan ada orang yang percaya. Dan saya akan tampilkan ada seorang wanita, dia percaya nama Tuhan Yesus, dia orang Kristen. Dia ikut uji nyali. Uji nyali di satu tempat yang ada hantunya. Yang percaya Tuhan Yesus diselamatkan. Yang tidak percaya dirasuk setan. Karena itu Bapak Ibu percayalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus terlebih besar dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari dari hati katakan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami di dalamku. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari datang kepada Tuhan, serahkan masalahmu di hadapan Tuhan, berserah penuh dalam pimpinan Tuhan. Dia jalan untuk menuju kemenangan dan keselamatan.
Saya akan nyanyikan pujian ini beserta dengan singer dan WL. Bapak Ibu berbicara dengan Tuhan. Kami mempercayai kuasa nama Tuhan. Tuhan, siang ini kami menyerahkan diri dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu membawa seluruh jemaat Tuhan di Eben dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa menjawab setiap doa. Tuhan, kami bawa setiap pergumulan umat Tuhan di hadapan Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Walaupun bagi manusia mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, kami mempercayai ini. Kami percaya kuasa Tuhan. Pagi hari ini, kalau ada di antara kami yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh dengan kuasa Tuhan. Setiap kami yang lemah, dalam nama Tuhan Yesus diberi kekuatan baru dari Tuhan. Kalau ada yang sedang bergumul, Tuhan, Engkau di atas segala pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kami kemenangan dari Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami diberi kemenangan. Tuhan berkati Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini beserta dengan keluarga. Berkati seluruh pengurus dan pelayan Tuhan di gereja ini. Berikan kami hati yang percaya dan mengasihi Tuhan. Hati yang bersyukur dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Shalom, selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di Ebenezer Community Church. Kami tunggu kehadirannya di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Yanto Parmenas. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh pengurus pleno, diaken, leader komsel, pelayan profetik, dan gembala anak, 4 gereja, mari hadir dalam ibadah Ebenezer Bermazmur, Senin 1 September 2025 jam 7 malam di Gedung Utama. Peserta SPK Angkatan 24, mari hadir kembali dalam kelas SPK Selasa 2 September 2025 jam setengah 7 malam di Gedung Utama. Seluruh peserta LC 2025, mari hadir dan ikuti dengan antusias Kamis sampai dengan Jumat 4 sampai dengan 5 September 2025. Peserta diharapkan sudah berada di Amanda Hills pukul 5 sore, makan di malam hari pukul 6 sore, dan sesi akan dimulai pada pukul setengah 7 malam. Kesatuan hati, tumbuh bersama, menangkan jiwa. Mari temukan komunitasmu di Triparty minggu ini di area masing-masing. Ibadah generasi muda Sabtu 6 September 2025 untuk SMP jam setengah 5 sore di Gedung Utama. Untuk SMA jam 6 sore di Gedung Sinai. Untuk Youth jam 7 malam di Gedung Utama.
Mari kita bersama-sama membangun iman yang teguh dan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mari hadir kembali dalam 4 kali ibadah yang akan disertai dengan perjamuan kudus dan pengembalian perpuluhan. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Paulus Kunto Baskoro, Minggu 7 September 2025. Ibadah raya yang pertama jam 6 pagi, ibadah raya yang kedua jam 9 pagi, ibadah raya yang ketiga jam 4 sore, dan ibadah raya yang keempat jam 7 malam. Special Event Ebenezer Community Church. Shalom peserta SPK, kita mau hadir kembali dalam salah. Kenapa salah Kak Iva? Bukan berarti kita pakai baju SPK, kita mau ngomongin soal SPK. Terus kita mau ngomongin soal apa? Nah, kita mau ngomongin soal ibadah Star Generation. Oh, yang akan diadakan tanggal 13 September itu ya? Betul. Terus kira-kira jam berapa ya Kak Iva? Nah, ibadah Star Generation dimulai jam 6:30 malam di gedung utama. Oh, yang kita akan dilayani sama Tante Umi ya? Tuh, kita akan dilayani oleh Tante Umi dengan tema Joyful Mission. Nah, kayaknya nggak seru Kak kalau nggak ada dress code-nya. Ada nggak sih dress code-nya? Nah, ada dong. Dress code kita yaitu nuansa pastel. Contoh warnanya Kak? Nah, contoh warnanya ada biru muda, hijau muda, dan coklat muda. Dan kita-kita yang muda ini dong. Nah, ternyata aku baru inget Kak, ternyata ibadah kita di September itu ada yang spesial loh. Ternyata kita juga spesial merayakan ulang tahun Ekklesiatin. Jadi kita nggak sabar mau lihat teman-teman untuk hadir bersama-sama memuji Tuhan, bersukacita buat Tuhan. See you and God bless you. Tuhan hadir di tengah keluarga yang bersatu dalam kasih, doa, dan pelayanan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam Harvest. Diberkati pagi hari ini Bapak Ibu, katakan amin. Kita akan memberikan korban persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang kami terima. Kini saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap persembahan yang kami tabur dan berguna bagi pekerjaan rumah Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang menabur dengan sukacita. Kami percaya Tuhan melihat setiap sukarela yang kami berikan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dibesari kala
Baik, sekali lagi terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Yanto Parmenas yang sudah melayani kita dalam 2 kali ibadah. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan Bapak. Pagi hari ini Bapak Gembala tidak bisa bersama-sama dengan kita karena beliau melayani di Gereja Getsemani. Setiap minggu kelima selalu akan ada tukar mimbar di antara 10 gereja yang ada. Kita terus berdoa agar setiap gereja di Immanuel Community mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Saya mengundang semua pengurus dan pelayan mari hadir besok hari Senin pukul 7 malam dalam ibadah Ebenezer Bermazmur. Kita akan terus meminta pengurapan Tuhan agar Tuhan selalu memberkati setiap pelayanan kita. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita, kami tunggu kehadirannya di minggu yang akan datang. Selamat ulang tahun juga bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Agustus. Biarlah kesetiaan kebaikan Tuhan selalu menjadi bagian yang terbaik sepanjang umur kehidupan kita. Kemudian saya meminta semua peserta LC bisa hadir tanggal 4, paling lambat pukul 6 sore sudah bersama-sama ada di Amanda Hill. Kita akan terus meminta, menyerahkan agar pengurapan Tuhan pun menyertai setiap pelayanan kita. Hadir kembali besok minggu dalam 4 kali ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus dan pengembalian persepuluhan. Yang mau tetap setia dan semangat di dalam Tuhan, boleh kasih salam satu dengan yang lain. Tetap setia di dalam Tuhan karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar dari segalanya dalam setiap kehidupan kita. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang bersama kami berjalan bersama. Terima kasih Tuhan. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Mari lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu bersama dalam hidup kita. Melangkah bersama dengan Tuhan. Kami tangan-Mu yang pegang hidupku. Ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku. Ku yakin Kau bersama. Mari lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tangan-Mu pegang hidupku. Ku yakin Kau bersama kami. Mari saudara-saudara yang terbaik buat Tuhan, kami mengembalikan segala pujian, hormat, syukur kami kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa ada dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan buat setiap kami memiliki iman yang teguh di hadapan Engkau. Karena kami percaya setiap pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah kembali dengan sia-sia. Menyerahkan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yanto Parmenas yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan pengembalaan beliau, bahkan keluarganya ada dalam berkat Tuhan. Bahkan setiap kami yang sudah melayani pagi hari ini, jeripaya kami di dalam Engkau tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan yang memberkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami juga satukan hati berdoa, menyerahkan buat setiap jemaat Tuhan, mereka yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menjadi bagian yang terbaik sepanjang umur kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mencintai bangsa kami melepaskan shalom buat bangsa kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan ada buat bangsa kami. Kami menyatukan hati berdoa secara khusus buat kota Semarang. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna ada buat bangsa kami, ada buat kota yang kami kasihi. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami
sepanjang 1 minggu ke depan. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami, apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan membuat berhasil dan beruntung dalam kehidupan kami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengangkat setiap tangan kami di hadapan-Mu. Kami tahu tanpa Tuhan segala sesuatu yang kami lakukan menjadi sia-sia. Kiranya penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau, sebab Engkaulah Allah, sumber kekuatan kami. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan rahmat yang dari surga. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu. Studi dan masa depan saudara ada dalam berkat Tuhan. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya bahwa kita punya Tuhan Immanuel yang menyertai kehidupan kita, sama-sama katakan Immanuel.